Halo semuanya, salam budaya. Selamat datang di Kepot, Kebudayaan Podcast. Kenalin, saya Aprilita Oya Sandra dari jurusan Sastra Indonesia, Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Di sini, saya mau mengangkat sebuah topik yang menarik nih, yang pastinya tentang kebudayaan. Oh iya, sebelumnya podcast ini sekaligus menjadi tugas untuk mata kuliah Kebudayaan Jawa yang diampu oleh Dr. Soekarjo Waluyo, SSM Hum. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi. Kali ini saya mau berbicara tentang salah satu contoh dari kebudayaan yang ada di Jawa, yaitu alat transportasi tradisional. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu nih sebenarnya yang dimaksud kebudayaan itu apa sih? Jadi, menurut ahli antropologi Indonesia, Kunchoro Ningrat, beliau berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi, kebudayaan itu sebenarnya sudah sangat melekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Jawa nih. Lalu, kebudayaan juga memiliki unsur-unsur yang bersifat universal. Nah, Kunchoro Ningrat mengklasifikasi atau membagi unsur-unsur universal dari kebudayaan tersebut ke dalam 7 unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentunya perlu membuat dan menggunakan peralatan ataupun benda-benda yang mampu mendukung kita dalam menjaga keberlangsungan hidup. Nah, oleh karena itu, sistem peralatan hidup dan teknologi masuk ke dalam unsur kebudayaan. Salah satu contohnya yaitu alat transportasi. Manusia perlu alat transportasi untuk menunjang mobilitas atau pergerakannya. Betul kan? Di Jawa terdapat alat transportasi tradisional yang memanfaatkan tenaga kuda, di mana sebuah kereta ditarik oleh kuda. Alat transportasi tersebut bernama andong. Andong dikendarai oleh seorang kusir. Andong memiliki keunikannya sendiri dan ciri khas budaya yang melekat di dalamnya. Maka tak salah jika andong menjadi salah satu wujud dari warisan budaya Jawa. Andong banyak tersebar di daerah-daerah Jawa seperti Solo, Klaten, dan terutama di daerah Yogyakarta. Sejarah lahirnya andong tidak terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa pada zaman lampau, seperti pada masa kerajaan Mataram. Andong yang digunakan oleh para raja disebut juga dengan kereta kencono. Pada masa lampau, andong hanya boleh digunakan oleh para bangsawan maupun keluarga kerajaan. Awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, orang yang berkendara dengan menggunakan andong dianggap menempati strata sosial tertentu di masyarakat. Terdapat kebanggaan tersendiri apabila bisa memiliki kendaraan ini, karena andong dijadikan sebagai salah satu penanda status sosial para prai atau kerabat keraton. Waktu itu, rakyat kecil tidak diperkenankan menggunakan kendaraan ini. Di samping juga harga kuda yang terbilang mahal dan langka. Barulah sekitar tahun 1921 hingga 1939 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kereta kuda ini mulai menjadi alat transportasi masyarakat umum, walaupun masih terbatas pada masyarakat berada seperti para pengusaha atau para pedagang. Bentuknya yang unik dan memiliki nilai seni serta nilai arsitektur yang tinggi membuatnya terlihat lebih berkarisma. Pada masa lampau, roda-roda pada andong terbuat dari kayu. Namun dengan perkembangannya waktu, roda-roda yang digunakan berganti menggunakan kombinasi antara kayu dan ban karet. Andong memiliki 4 roda, di mana 2 roda di bagian depan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan 2 roda di bagian belakang.
Lebih spesifiknya, terdapat 12 jeruji untuk roda bagian depan dan 14 jeruji untuk roda bagian belakang. 4 roda yang ada pada andong tersebut menjadi ciri khasnya dan membuatnya berjalan dengan lebih stabil. Selain itu, biasanya andong juga ditarik oleh 1 atau 2 kuda. Hal ini berbeda dibandingkan dengan dokar yang hanya memiliki 2 roda saja dan ditarik oleh seekor kuda. Letak tempat duduk penumpang pada andong dibuat saling berhadapan, depan dan belakang, serta penumpang memiliki posisi duduk di belakang kusir. Andong terbuat dari perpaduan bahan besi dan kayu, di mana kayu yang sering digunakan berasal dari kayu jati yang terkenal kokoh dan awet. Andong memiliki beragam warna seperti kuning, coklat tua, ataupun hijau. Andong terdiri dari bagian buntutan, palangan, per, as roda, bos, mangkokan, gulungan, cincin, ruji, bengkok, pelah, ban karet, dan roda. Jadi, pembuatan andong tidaklah mudah dan cukup rumit. Dibutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya. Menarik bukan? Saat ini, andong dapat digunakan oleh berbagai kalangan dan juga dapat dinikmati saat berwisata, terutama di daerah Yogyakarta. Itulah pengenalan singkat tentang andong, kereta kuda dari Jawa. Mari kita selalu menjaga kebudayaan yang ada di sekitar kita agar tidak tergerus oleh zaman yang terus berkembang, karena kebudayaan yang kita miliki dapat memperkuat jati diri bangsa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mugi rahayu, sagung dumadi, kalis inyerobedo, nir ing sambikolo. Sampai jumpa lagi di lain waktu.